Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Tentunya kita akan mulai sejumlah informasi seputar pasar modal dan kita akan berbincang bersama dengan analis yang sudah bergabung melalui video conference. Namun sebelumnya ada beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian. Ya, kita lihat pemirsa, agenda ekonomi global dari Amerika Serikat, ada rapat dari IMF, kemudian pidato Bank of England. Kemudian juga ada Jerman, pemirsa, indeks harga produsen dan sejumlah agenda dari negara lainnya. Kemudian pemirsa, kita bergeser ke agenda emiten. Antara lain pemirsa, ada SIKO yang akan melangsungkan pembayaran dividen tunai interim, kemudian juga ada Vici, DPS dividen tunai interim, KUM dividen tunai interim dari Java, dan ASDF pembayaran pokok seri seperti yang dapat kita saksikan di layar ya, ASDF. Kemudian pemirsa, kita update dari Bursa Asia sejauh mana pergerakannya hingga saat ini. Nikkei Jepang turun tipis 0,06%, kemudian Straits Times turun 0,11%, Kospi naik 0,57%, Hang Seng Hong Kong naik turun ya 0,35%, hanya Kospi yang menguat. Ya, kita akan berbincang bersama dengan M. Hamzah, CEO dari Sahamologi. Apa kabar Pak Hamzah? Halo, baik Halo, selalu. Terima thank you sudah kasih. join. Ada semangat baru nggak Pak dengan kepemimpinan yang baru, presiden kita yang baru, Prabowo dan wakilnya Gibran? Seperti apa kira-kira Anda melihat asa gitu ya, investasi di pasar modal? Oke, tentunya kita melihat suatu kepastian ya, karena kemarin sebelum pelantikan ini kita menantikan siapa saja menterinya, terus pemilihannya seperti apa dan segala macam. Dan ini tentunya harusnya membawa sentimen positif ya ke market atas kepastian yang sudah ada dan hari ini juga dilantik dan harusnya sih market bisa dibuka dengan meriah ya hari ini. Gitu. Baik, berarti ada peluang kenaikan dari indeks harga saham gabungan hari ini ya. Tentunya. Meskipun sudah disampaikan beberapa rencana ekonomi ya dari kabinet merah putih nantinya Presiden Prabowo begitu ya. Tapi kan ini baru benar-benar dimulai. Nah, kira-kira gimana ya agar kita tuh nggak terlalu euforia atau strateginya investasi saat ini tuh jelang-jelang akhir, sekalian kan ini juga jelang akhir tahun. Sarannya dari Pak Hamzah sebaiknya seperti apa khususnya untuk investor retail? Oke, tentunya kalau euforia itu pasti akan terjadi ya. Mungkin buat teman-teman yang investor retail bisa manfaatin jangka pendek aja untuk euforia tersebut. Tapi untuk jangka panjang tentunya melihat kita harus lihat dulu ya track recordnya kayak gimana nih impactnya sejenisnya. Jadi untuk saran lebih deepnya sih mungkin tetap untuk growth investing aja ya. Cari saham-saham yang memang sesuai dengan ekonomi, terus juga growth-nya juga oke dan bisa untuk dollar cost average aja sih. Baik, sebelum kita lanjut ke saham-saham yang dimaksud, karena itu nanti kita akan bahas di segmen saham pilihan begitu ya. Kita ke emas ini. Dari sentimen global, emas itu sudah break di 2.700, padahal akhir pekan lalu tuh masih digaung-gaungkan bisa nggak ya ke 2.700. Jumat langsung ditembus di atas level tersebut tertinggi sepanjang masa. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan investasi di pasar modal seputar emas atau sudah naik duluan? Atau sebaiknya seperti apa sih menyikapi harga emas ini yang sudah naik signifikan? Oke, tentunya penguatan emas ini tidak lain karena ketidakpastian ekonomi global ya dan juga ada tadi ya ada perang dan segala macam yang membuat memang safe haven ini sangat menarik ya. Untuk pasar dalam negeri sih memang beberapa saham sudah menguat ya, terutama Antam ya sudah menguat cukup signifikan. Tapi saya sendiri sih melihat masih ada potensi penguatan dari saham MDKA ya, tentunya yang juga menjadi highlight saya hari ini. MDKA masih berada di area support ya saat ini dan tentunya ini cukup menarik karena penguatan emas sih masih akan berlanjut ya seperti itu. Oke, MDKA. Ya, Baik, MDKA Anda lihat peluangnya menarik. Kita bahas untuk MDKA kalau begitu. Mengapa MDKA dibandingkan dengan mungkin Antam, PSAB, atau yang di perhiasan emas, HRTA, atau yang lainnya?
Untuk MDKA sendiri tentunya saya melihat karena potensi buy on weakness lebih cenderung ya, karena kalau dilihat dari Antam dan teman-teman yang lain sudah terus menguat ya, jadi masih ada potensi upside yang bagus dari MDKA karena kondisi saat ini juga mendekati support di level 2520 di mana supportnya berada di 2450. Jadi cukup menarik untuk buy on weakness. Baik, kita sebaiknya melakukan buy on weakness karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi gitu ya. Tapi dengan harga emas yang sudah melambung ke 2.700, Anda melihat ada peluang pullback dulu untuk MDKA? Untuk MDKA sudah pullback ya, makanya tadi kalau Antam kan sudah naik kenceng Mhm. gitu ketimbang MDKA. MDKA ketika teman-temannya udah naik dia masih berada di area pullback, jadi ini masih menarik ya. Itulah sebab kenapa MDKA cukup oke untuk diperhatiin. Oh, karena Antam udah lari duluan sehingga mungkin Nah, upside-nya sudah mulai terbatas, makanya Anda siap. lebih tertarik ke yang belum terlalu banyak mengalami penguatan, peluangnya masih cukup lebar di sana. Mungkin saja Antam kan naik lari kencang bisa lebih kencang lagi atau gimana analisis? Ada kan yang berspekulasi seperti itu tuh, Pak Hamzah. Ya, untuk Antam memang masih ada potensi penguatan, namun Mhm, upside-nya juga sudah cukup terbatas terbatas ya. ya. Dekat paling 1670 mungkin ada koreksi. Karena Oh. kondisi saat ini kan di 1625 ya. Jadi potensi upside sih lebih oke di MDKA ya ketimbang Antam. Oh, jadi Anda menurut, Anda lebih menarik ini di MDKA. Kalau MDKA ini kan upside-nya ke level berapa kira-kira? 2520 current price? Eh, eh, Upside-nya sih mungkin bisa hingga 2750 ya. Masih ada 2750 dulu yang terdekat ya. Kalau bisa break di 2750 ya targetnya bisa hingga ke 3000 paling ke dekat. 3000. Oke, itu dia. Makanya menarik ke current price 2520 boleh masuk ya, Pak ya? Boleh. Support di level berapa? Support di 2450. 2450. Sementara kalau Antam tadi ada peluang memang naik tapi terbatas dan justru tampaknya mau profit taking dulu. Nah, ketika pullback itulah baru menarik masuknya di Antam, bukan dikejar di level sekarang. Seperti itu ya. Benar banget. Baik, itu dia peluangnya untuk emas. Tapi berbicara mengenai sentimen emas ini kan karena ada konflik geopolitik di Timur Tengah di mana pekan lalu cukup hangat Israel ini dikabarkan membunuh pimpinan dari Hamas seperti itu. Apakah ini kira-kira kita berbicara konflik geopolitik sedikit yang memang erat kaitannya bahwa perang mungkin akan mulai berakhir ataukah justru akan menimbulkan kemarahan dari Hizbullah mungkin dan negara lain atas hal itu yang membuat mungkin perangnya akan semakin luas. Gimana kita menyikapi hal ini di tengah ya banyak ketidakpastian? Justru sebenarnya eskalasi perang ini menurut saya sih erat kaitannya sama election dari Amerika ya, Oh, oke. karena kita tahu memang perang ini juga disupport sama Amerika, Mhm, sehingga itulah sebab kenapa emas ini terus menguat ya, karena kita tahu juga perang ini sangat disupport sama Amerika, terus juga Amerika juga lagi election dan cukup tegang di sini, sehingga memang kita harus menanti siapa nih yang kepilih di Amerika. mhm. Dan ketika kita sudah tahu siapa yang kepilih, mungkin memang perang ini bisa saja berakhir atau malah eskalasinya lebih besar gitu loh. Jadi itulah sebab emas karena ketidakpastian hal tersebut juga emas terus menguat. Gitu Baik. sih. Ada proyeksi lanjutan tidak? Berdasarkan data, emas ini sudah naik lebih dari 30% sepanjang tahun ini dan menjadikannya pertumbuhan tahunan terbaik sejak 1979. Jadi tahun ini yang dianggap pertumbuhannya terbaik sejak 1979. Ada proyeksi lanjutan setelah 2700 mungkin dari Samologi? Untuk saat ini sih target terdekat sih memang di 2820 ya. Oke. Jadi memang kondisi saat ini masih on running, masih akan terus menguat, Mhm. paling tidak ya 2820. Mungkin setelah itu baru kita lihat apakah ada potensi koreksi atau tidak. Baik. Itu dia ya. 2820 ya. 20. Ya. Baik, dan kalau berbicara mengenai saham yang terkait dengan emas, Pak Hamzah lebih tertarik di MDKA setelah yang kita ulas tadi. Tapi keputusan investasi pemirsa kami kembalikan ke tangan Anda. Ada juga informasi dari emiten lainnya pemirsa dan rekomendasi saham pilihan serta update pembukaan perdagangan sesi pertama di hari Senin ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Market Bus. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Market Bus dan kita tentunya masih akan berbincang bersama dengan CEO dari Samologi ada Pak Hamzah. Tetapi sebelumnya ada informasi lainnya dari emiten seputar Adaro Energi atau ADRO pemirsa. Kita lihat ya
Informasinya berikut ini di gimana segera akan melepas bisnis batubara thermal. Ini menuai perhatian dari sejumlah netizen pemirsa di akun Instagram IDX_channel terkait dengan Adaro ini yang segera lepas bisnis batubara thermal. Pak Hamzah, bagaimana tanggapan Anda dengan langkah Adaro Energi ini? Mungkin tidak 100% dilepas ya Pak ya, tetapi ini cukup menuai perhatian. Gimana? Oke, kalau dibilang Adaro sedang melepas sebagian bisnis batubara termalnya, menurut saya sih itu cukup bagus ya justru Mhm. ya, karena memang eh, eh, kalau kalau kita bilang ya kondisi saat ini kan memang bisnis coal itu sudah berada di peak-peaknya, di mana orang sudah mulai bicara energi terbarukan, terus juga apa namanya energi bersih dan segala macam, sehingga memang harusnya dengan dia shifting bisnis seperti ini, melihat kita banyak juga kan di pasar saham Indonesia banyak perusahaan-perusahaan besar yang telat untuk shifting bisnis yang sehingga berdampak kepada kinerja perusahaannya. Jadi menurut saya sih dengan dia kondisinya seperti ini justru akan memberikan kinerja yang baik sih buat Adaro ke depannya. Oh, justru akan memberikan kinerja yang baik untuk Adaro ke depan ya. Kita lihat beberapa komentar dari netizen pemirsa menanggapi informasi ini. Yang pertama, kami capture pemirsa ada komentar yang disampaikan. Ini dari zone_Sony. Katanya Pak Hamzah, bad news or good news? Tampaknya Bapak tadi udah jawab, ini sebenarnya good news ya Pak ya? Ya, Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kita lihat pemirsa Agung_Haryanto 013 katanya, jadi apa masih layak buat invest yang mengandalkan dividen? Nah ini nih kayaknya Pak, kalau yang mengandalkan dividen masih layak nggak Adaro ini untuk invest katanya? oke, sebenarnya memang untuk Adaro sendiri menurut saya sih tergolong value stock ya, bukan Hmm. dividend stock. Memang kondisinya karena belakangan ini call-nya juga lagi rally sehingga memang Adaro cenderung sering membagikan dividen. Nah, dengan kondisi dia merubah shifting bisnisnya, berarti kan ada value yang kita lihat memang ke depan masih akan terus menarik gitu. Sehingga untuk dividen untuk teman-teman yang dividen hunter masih cukup menarik. Demikian. Masih cukup menarik untuk Adaro ya. Kita bahas sedikit untuk teknikalnya Adaro 3780. Strateginya sebaiknya bagaimana? Untuk Adaro mungkin akan terkoreksi ya karena kondisinya juga sudah menguat cukup tinggi ya. Dan kondisi saat ini cenderung sideways. Saya sih melihat akan terkoreksi terbatas paling Hmm. tidak hingga 3650. 3650 ya. Terkoreksi Ya, dulu. Kita buy on weakness berarti. boleh. Boleh buy on weakness, dan kalau kita lihat Adaro ini sudah mengalami penguatan tampaknya ya. Kalau pagi ini sih turun Pak, 0,79%, itu yang membuat Anda lebih tertarik lebih baik buy on weakness ya. Ya, benar. Karena di Dan candle kemarin juga dominan candle penurunan sih. Jadi harusnya minggu-minggu ini akan terkoreksi. baik, 57% kenaikannya sepanjang tahun ini dari awal tahun sampai dengan saat ini, sehingga koreksi bagus untuk melakukan aksi buy dengan target support tadi boleh diulangi Pak, supportnya dan targetnya di level berapa? Supportnya di 3650 untuk 3650, ya untuk target penguatannya paling tidak dia kembali ke resisten terdekatnya 3910. 39 10. 10. Ya. Tren Adaro dalam fase apa saat Tren ini Pak? masih cukup oke. Kondisi saat ini masih berada di dalam tren akselerasi ya. Oke. Jadi wajar kalau dia terkoreksinya mungkin akan cukup dalam ya. Mhm. Jadi sebenarnya masih ada potensi menguat sih karena trennya sih masih oke. Baik, itu dia ya, informasi terkait dengan saham Adaro pemirsa yang lepas bisnis batubara thermal atau AAI yang memang kepemilikannya itu mencapai 99,9% Adaro di AAI ini. Baik, kita akan beralih ke rekomendasi saham pilihan pemirsa yang sudah kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Rekomendasi saham pilihan tadi sudah dibahas, salah satunya adalah MDKA, dan berikutnya pemirsa direkomendasikan juga ada Indofood dan juga BBRI. Semua direkomendasikan baik. Kita ke Indofood terlebih dahulu. Bagaimana Pak Hamzah? Oke, saya melihat INDF masih akan melanjutkan penguatan ya karena memang di minggu lalu dia baru saja break resisten kuatnya di area 7.200 sehingga masih ada potensi penguatan hingga Mhm. level 8.000 Tapi untuk jangka pagi hari ini panjang. turunnya 1%. Apakah itu tidak sedikit membuat galau?
Masih nggak apa-apa karena Masih nggak apa-apa. wajar ya. Ya penguatannya juga masih oke ya, selama masih di atas 7.200 sih masih oke. Selama di 7.200 masih oke, di bawah 7.200 baru warning gitu ya. Ya, 7.350 buy-nya atau bagaimana? buy di 7.350 masih boleh. Current price ya, masih boleh Ya, selama tidak di bawah 72. 1.200. Ya, Baik, itu dia. Masih dalam area buy meski turun 1% dengan upside potensial aset potensial hingga 8.000. 8.000. Apa yang membuat Anda tertarik di Indofood? Kenapa bukan ICBP mungkin atau saham consumer good yang lain? Oke, kalau Indofood sih melihat ya kinerja sektor konsumen sih masih cukup oke ya, dan juga saya melihat apa namanya volatilitas Indofood juga lebih baik ya, sehingga saya memilih INDF ya ketimbang teman-teman yang lain. Baik. Terakhir BBRI. Oke, BBRI ya, melihat kemarin juga dia asingnya cukup cukup masif ya jualan, dan minggu-minggu kemarin asingnya juga sudah mulai tidak terlalu dominan ya. Menarik jika breakout buy ya, untuk BRI sih lebih cenderung breakout buy di 5.050. Breakout buy di 5.050. 50 Berarti ya. kalau breakout di 5.050 baru menarik untuk masuk. Meskipun saat ini sudah di angka cantik 5.000, tetap tunggu dulu 5.050 karena 5.000 ini masih Nah, masih belum pasti gitu ya. ya, masih ada potensi penurunan karena kondisi tren minornya juga sudah cenderung sideways. Mm-mm. Namun lebih menarik kalau 5.050 di break itu harusnya bisa kembali rally sih ke level 53 paling tidak. Karena kalau belum di break ada peluang akan turun ke level berapa? Ada peluang akan turun ke level 4.660. Oh, 4.650 ya. Ya, 4.600-an 50 lagi untuk BBRI. ya. Saat ini masih mencoba untuk menguat dan agak berat nih karena sudah 6 menit pasca pembukaan perdagangan tetap aja di 5.000, bahkan kadang-kadang turun ke 4990. Tapi kalau dilihat BBRI dengan perbankan yang lain, banyak juga yang menilai mungkin misalnya BBNI upside-nya masih lebih bagus, tapi Anda sendiri mengapa lebih tertariknya ke BBRI? Oke, karena saya melihat potensi dari suku bunga ya tentunya ya, Hmm, karena kan kita melihat tren suku bunga harusnya turun, dan juga BRI ini banyakannya itu terutama kalangan menengah ya, di mana dia sorry ya memiliki exposure yang bagus ke segmen UMKM ya, di tengah yang diuntungkannya pemulihan ekonomi gitu. Jadi menurut saya sih BRI lebih cenderung menarik sih. BRI lebih cenderung menarik gitu ya. Oke, Ya. kalau suku bunga kan juga akan berdampak ke perbankan yang lain. Ya, potensi upside-nya masih lebih oke di BRI, dan juga apa volatilitas BRI juga cukup menarik untuk Hmm. ditradingkan ya ketimbang teman-teman yang lain, karena kondisi teman-teman yang lain juga masih bertahan di resisten ya. Saya melihat potensi break-nya masih belum terlalu kuat, sehingga menurut saya buy on weakness di BRI masih cukup menarik. Baik, dalam satu minggu terakhir memang range-nya di 4.920 sampai 5.050, sehingga Anda bilang menarik kalau dia mampu membreak level tertinggi yang dicapai dalam sepekan terakhir ini gitu ya. Itu akan lebih confirm ada peluang kenaikan lebih lanjut di BBRI. Nah, kalau berbicara mengenai banking blue chips, ini kan tentunya tidak jangka pendek saja berinvestasi. Ini biasanya jangka menengah dan juga jangka panjang. Strategi itu masih tepat ya, Pak Hamzah? Ya, tentunya strategi investasi di perbankan itu masih sangat tepat ya, mengingat perbankan sendiri kan jatuhnya adalah growth stock ya, di Baik. mana dia terus labanya terus naik, labanya juga terus tumbuh, dan kondisi sahamnya juga masih terus uptrend. Jadi untuk jangka panjang sih masih cukup menarik. Masih cukup menarik. Kalau kita misalnya buy sekarang dengan tujuan mungkin akhir-akhir tahun kan biasanya ada window dressing seperti itu, dan mungkin menanti kinerja kuartal ketiga yang ya proyeksinya akan seperti apa untuk perbankan. Positif tidak kira-kira Pak Hamzah? Kalau di Amerika sih rata-rata kan tumbuh gitu lah ya, rata-rata kan baik, makanya indeksnya tuh belakangan ini khususnya Dow Jones tuh rekor terus. Ya, untuk perbankan sih tentunya kita masih terus melihat apa ya tren yang positif ya harusnya ya, karena balik lagi ya kondisi saham perbankan itu masih pada bagus ya, Hmm. walaupun memang kita melihat ada beberapa sentimen-sentimen yang membuat dia berfluktuasi, tapi ya untuk
long run sih perbankan masih cukup menarik sih. Oke, perbankan masih cukup menarik, itu dia. Boleh diulangi target dari BBRI jangka pendek? Eh, 5.300. 5.300. Kalau itu tercapai, ada peluang lanjutan kira-kira ke level berapa? Harusnya sih bisa menguat hingga 58 ya. 58. Wow, itu dia rekomendasinya ya. Ada BBRI, kemudian INDF, dan juga tadi ada MDKA pemirsa. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa indeks harga saham gabungan berhasil naik. Memang tidak terlalu signifikan ya, Pak Hamzah, hanya 0,23% di 7778, the lucky number 7 ini. Tanggapan Anda bagaimana? Dibuka menguat. Eh, Justru sebenarnya kalau kemarin kita nggak ada pengumuman presiden mungkin akan tertekan ya karena Hmm, mengingat candle hari Jumat itu mencerminkan candle rejection ya. Namun ya karena memang ada sentimen di minggu kemarin dan hari ini juga ada sentimen pelantikan kabinet. dari menteri ya harusnya sih bisa bisa mendorong sih ya paling tidak hari ini kita bisa melihat dia menguat hingga 78 sih paling enggak. 78. Jadi kalau tidak ada sentimen pelantikan, kemudian dari presiden dan juga kabinet, Anda melihat harusnya koreksi untuk IHSG. Iya, karena memang drive penguatan kemarin kan memang di drive sama penguatan dari nilai tukar juga ya dan untuk kondisi nilai tukar saat ini sudah mulai terbatas pelemahannya penguatannya sehingga harusnya sih IHSG kita bisa terkoreksi ya. Namun ya karena ada sentimen dari pelantikan tersebut sih ini sih bisa menjadi eh, dorongan kuat ya buat IHSG ya. Baik, Melihat juga dorongan hari kuat. kan ada gap up ya Baik. IHSG-nya. Kalau kita lihat dari net foreign buy-nya saat ini adalah banking lagi nih. Ada BBNI, Telkom, BBCA, Indofood termasuk ya. Tadi Anda rekomendasikan sudah naik 3,48%. Gimana nih kalau 7425 untuk Indofood? Gimana? Kalau kita lihat, oke, kayaknya saya mengalami kekeliruan. Yang menguat signifikan pagi hari ini itu adalah BBRI, BRMS, Antam. Ya, Bagaimana tanggapan Anda kalau misalnya kita ke BRMS sedikit ya Pak ya, naiknya 1,78% pagi ini di 344. oke. Sebentar. Bumi Untuk BR, Resources Minerals, ya, kan untuk BRMS sendiri sih BRMS. memang ya untuk BRMS sendiri sih memang ada dia baru saja break resisten di 308 ya minggu lalu dan ini sih sebagai move besar dia saya sih melihat memang penguatannya masih akan berlanjut hingga 420 paling tidak jika 350 kondisi saat ini dapat di break ya. Kalau itu Gitu. bisa di break, berarti masih ada peluang lanjutan begitu ya? Ya, masih akan melanjut hingga 420 jika 350 di Baik. break. Tampaknya ini didorong juga oleh harga emas atau bagaimana? Ya, tentunya ini memang sentimen dari emas ya yang sudah di level 2.700 dan tadi ya saya juga mention masih ada peluang hingga 2820. Jadi Hmm? ini masih menjadi sentimen yang baik ya buat saham-saham emas ya. Baik, itu dia ada BRMS yang direkomendasikan. BRMS ini pemirsa sudah mengalami penguatan sampai dengan 25% dalam satu minggu terakhir dan pagi hari ini masih masuk dalam jajaran top gainers pemirsa ya, khususnya dari nilai valuasi yang cukup signifikan, hanya berada satu posisi di bawah BBRI. Jadi BRMS di posisi kedua, Antam ikut pemirsa dengan penguatan hampir 4% pada pagi hari ini di 1.685, termasuk PSAB di 392. Tapi kalau berbicara mengenai emiten emas, Pak Hamzah lebih tertarik pilihnya ya MDKA karena belum berlari kencang seperti Antam dan kawan-kawan gitu ya. Baik, itu dia pemirsa update pembukaan perdagangan di sesi pertama dan rekomendasinya Pak Hamzah. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Semoga itu bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda.